Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taqiyuddin dari Ilmu Ekonomi 2020. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi 1 kelas D dengan dosen pengajar Bapak Iwan Ernanto, SSI MSC. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama, yaitu tentang konsep optimisasi dengan turunan dan aplikasinya dalam bidang ekonomi. Yang dimaksud dengan optimisasi merupakan memaksimumkan suatu nilai fx atau y atau output dengan konsep uji turunan, baik turunan pertama maupun turunan kedua. Yang pertama kita akan membahasnya dengan konsep uji turunan pertama. Bisa kita lihat sini ada grafik, kita fokus ke yang di sini aja grafiknya. Ada grafik fungsi parabola, berarti ini adalah fungsi kuadrat. Sini ada kemiringan bernilai positif atau ya, ini ada kemiringan bernilai negatif. Kemiringan sama dengan gradien, dan gradien merupakan turunan pertama dari fungsi. Nah, di sini ada gradiennya positif, berarti f aksen x-nya lebih dari 0, dan sini turun, berarti f aksen x-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, bisa kita perhatikan sini bahwa ada titik di mana nilai gradien sama dengan 0 atau tidak ada kemiringan. Nah, ketika gradien sama dengan 0 atau f aksen sama dengan 0 itu memberikan nilai maksimum lokal di sini. Nah, berarti syaratnya adalah agar suatu fungsi atau nilai memiliki nilai maksimum dengan pada saat f aksen c-nya sama dengan 0, yaitu di sini. Ini memberikan nilai optimum atau nilai maksimum. Nah, dapat syarat yang pertama tadi ya, f aksen c harus sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan konsep turunan kedua? Sini ada materinya, ada bacaan-bacaannya, bisa dibaca sendiri ya. Didapat bahwa jika f double aksen c kurang dari 0, itu menghasilkan nilai maksimum untuk si f, dan jika f double aksen c-nya lebih dari 0, itu menghasilkan nilai minimum untuk f-nya. Karena yang diminta adalah optimisasi atau memaksimumkan, berarti syaratnya adalah agar nilai f maksimum atau optimum jika f double aksen c-nya kurang dari 0. Berarti syarat yang pertama adalah f aksen c sama dengan 0. Syarat yang kedua adalah f double aksen c harus kurang dari 0. Kalau bisa bagaimana penjelasannya? Bisa kita bahas dengan contoh soal berikut di bidang ekonomi penerapannya, yaitu soalnya adalah PT Takiko Supply merupakan perusahaan monopolis yang menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 1000 Milwaukee dan fungsi biaya totalnya sekian. Dalam hal ini, pemerintah memungut pajak sebesar 405 unit untuk setiap unit barang yang diproduksi dijual. Pertanyaannya adalah berapakah profit maksimum saat tanpa adanya pajak dan dengan adanya pajak. Kemudian berapakah pajak total yang diterima oleh pemerintah. Langsung aja kita bahas. Diketahui di sini diketahui P-nya sama dengan 1000 min 2Q. P itu price, C-nya sekian seperti yang diketahui soal cost, dan yang diketahui lagi adalah T. T ini merupakan pajak yang dibebankan oleh pemerintah untuk satuan unit barang, itu sebesar 405. Oke, kita mau mencari profit maksimum saat tanpa adanya pajak. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari R, revenue. Itu rumusnya P dikalikan Q, P-nya sekian, dikalikan Q-nya sekian, menghasilkan R yang sekian. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari C atau cost. Cost ini karena tanpa pajak, berarti cost-nya sama seperti cost yang diketahui di soal. Karena tidak ada penambahan biaya lagi. Jadi untuk mencari profit itu rumusnya adalah revenue dikurang cost atau pendapatan dikurang biaya. Ini revenue-nya dikurang cost-nya menghasilkan fungsi profit-nya seperti ini. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai maksimum dari profit. Untuk mencari nilai maksimum dari profit, maka kita menggunakan uji turunan yang pertama, yaitu P aksen
harus sama dengan 0. Ini adalah pi, kemudian kita cari turunannya, jadi ini pi aksen didapat, sekian sama dengan 0. Nah, pi aksen yang diperoleh merupakan fungsi kuadrat, berarti kita bisa memfaktorkannya, sehingga kita bisa mencari nilai Q-nya di antara ini. Ini pemfaktorannya, didapatlah Q13 dan Q2-nya 35. Oke, sekarang biar kita lebih paham lagi dan lebih jelas lagi, kita buat garis bilangan tentang dari pi aksen ya. Di sini Q1-nya sama dengan 3, Q2-nya sama dengan 35. Di sini kita buat daerah 1, ini kita buat daerah 2, dan ini kita buat daerah 3. Ini pi aksen itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah fungsi yang naik atau fungsi turun, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita coba daerah 1, misalkan 2 deh. 2 jika kita substitusikan ke sini atau ke sini, itu menghasilkan nilai negatif. Kemudian kita ke daerah 2, misalkan 5. 5 jika kita substitusikan juga ke sini atau ke sini, itu menghasilkan nilai positif. Nah, yang ketiga, daerah 3, misalkan kita mengambil 36. 36 jika kita substitusikan ke sini, itu menghasilkan nilai negatif. Sesuai dengan konsep turunan pertama, jika nilai negatif berarti itu fungsi turun, jika nilai positif itu fungsi naik, dan jika fungsinya ini turun lagi berarti ya. Jadi, fungsi itu turun, naik, turun. Ini kita keep dulu untuk uji turunan pertama. Selanjutnya kita ke uji turunan kedua. Pi double aksen ini didapat dari turunan pertama. Jadi habis diturunin lagi. Itu menghasilkan min 6Q plus 114. Ini kita bisa mencari Q-nya, misalkan sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan min 114 dibagi min 6, ini 19 ya. Ini Q untuk turunan kedua. Kita gambarkan lagi garis dan grafiknya di sini. Untuk Pi double aksen ini 19 ya. Berarti ini sekarang terbagi menjadi dua wilayah pertama dan wilayah kedua. Untuk wilayah pertama misalkan kita mau mengambil 16. 16 ini kita substitusikan ke sini ya, ke yang Pi double aksen. Itu menghasilkan nilai yang lebih besar atau plus. Kemudian kalau kita pakai yang wilayah kedua, misalkan 20, itu nilainya adalah minus atau kurang dari. Nah, untuk uji turunan kedua ini, kita ingin menentukan apakah grafiknya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kalau nilainya plus, itu artinya cekung ke bawah, cekung ke atas, dan kalau nilainya minus, itu artinya cekung ke bawah. Maka kita gambarkan, karena ini plus berarti cekungnya ke atas, seperti ini. Kemudian sini, ini cekung ke bawah. Nah, bisa kita perhatikan bahwa nilai yang membuat fungsi ini menjadi maksimum adalah saat kuantitinya 35. Ini kan maksimum ya. Kalau 3 ini menghasilkan nilai minimum. Jadi, nah 35 ya, kita menggunakan grafik mendapatkan yang 35. Jadi jika kita menggunakan yang kita mensubstitusikan nilai 3 ini menghasilkan nilai 96 ke Pi double aksen, itu lebih dari 0. Itu untuk nilai minimum, dan sedangkan kita yang diminta adalah nilai maksimum, berarti kita menggunakan Q sama dengan 35. Jika kita substitusikan, maka kita mendapatkan nilai min 96, ini kurang dari 0, sesuai dengan syarat maksimum. Jadi, nilai maksimum diperoleh saat total produksinya itu, tingkat produksinya itu menghasilkan 35 unit. Jadi, Q yang ini kita substitusikan untuk mencari besar profit maksimum ke profit yang pertama, yaitu yang ini. Kita substitusikan Q-nya 35, 35, 35, itu menghasilkan nilai profit maksimum saat tanpa pajak sebesar 13.925 profitnya. Oke, jadi kita setelah mendapatkan profit maksimum untuk tanpa adanya pajak adalah sebesar 13.925. Nah, yang sekarang yang kedua adalah kita ingin mencari profit maksimum saat adanya pajak.
Sebenarnya langkahnya sama. Yang pertama kita mencari revenue atau R dengan P dikalikan Q, P-nya sekian dikalikan Q, menghasilkan juga yang sekian, revenue atau R-nya. Nah, yang membedakan adalah saat kita mencari nilai cost atau C. Untuk cost, dengan adanya pajak, itu ditambahkan dengan biaya pajak itu sendiri. Jadi rumus mencari nilai biayanya atau cost-nya adalah cost awal yang diketahui dari soal ditambah biaya pajak dari pemerintah yang ini. Nah, 405 itu harganya dikalikan Q, jumlah barangnya, berarti 405 Q. Jadi total cost-nya adalah sekian, kita perhatikan. Oke, selanjutnya untuk mencari profit adalah R dikurang C, pendapatan dikurang biaya. Pendapatan sekian dikurang biaya sekian itu menghasilkan fungsi profit sama dengan sekian. Sudah kita dapat untuk fungsi profitnya atau fee-nya adalah sekian. Syaratnya agar profit maksimum seperti yang tadi adalah P aksen harus sama dengan 0. Nah, P aksen sama dengan 0. Berarti kita turunkan yang ini menjadi sekian. Lagi-lagi kita mendapatkan bentuknya adalah persamaan kuadrat. Berarti kita bisa memfaktorkannya. Jadi seperti ini. Didapat bahwa Q1 sama dengan 8 dan Q2 sama dengan 30. Jika kita mencoba seperti yang soal sebelumnya yang tanpa biaya pajak dengan garis-garis bilangan dan grafik, itu didapat fungsinya juga sama seperti itu bentuknya, jadi kita nggak perlu ngegambar lagi. Kita lanjut aja ke P double aksen untuk turun keduanya. Ini P aksennya, berarti kita akan cari P double aksen, berarti langsung aja kita turunkan lagi, menghasilkan P double aksennya min 6Q plus 114, sama seperti tanpa adanya pajak tadi. Yang membedakan hanya Q-nya aja. Kita sekarang substitusikan Q sama dengan 8 ke P double aksen, itu menghasilkan nilai 66, ini lebih dari 0. Dan jika kita substitusikan Q sama dengan 30, itu menghasilkan nilai negatif. Dan ini adalah syarat maksimumnya. Berarti tingkat produksi yang menghasilkan profit maksimum adalah saat kuantitinya berjumlah 30 unit. Karena tadi syaratnya adalah P double aksen harus kurang dari 0. Nah, Q30 unit ini kita substitusikan ke P yang pertama, yang sebelum diturunkan ya, yang ini. Nah, kita lihat lagi. Yang ini. Didapat bahwa profitnya saat adanya pajak sebesar 4.700, dan ini sangat jauh ya dari yang tadi, yaitu sebesar 13.925, karena yang tadi kan tanpa ada pajak, yang sekarang ada pajak, jadi cukup signifikan perbedaannya. Yang kedua soalnya adalah berapakah pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak atau T itu rumusnya adalah T kecil dikalikan Q. T tadi adalah harga yang dikenakan oleh pemerintah untuk satu unit barang, yaitu sebesar 405 dikalikan Q. Q-nya adalah total unit saat adanya pajak, berarti yang ini ya, bukan yang sebelumnya tapi yang sekarang yang adanya pajak, itu sebesar sebanyak 30 unit. Berarti 405 dikalikan 30 sama dengan 12.150. Ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang integral dan aplikasinya dalam bidang ekonomi. Diketahui pada pabrik kaos Apollo terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate R aksen T, yaitu 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. 100 juta rupiah satuannya per tahun, dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Pertanyaannya adalah hitung pendapatan yang dihasilkan mesin selama 3 tahun, dan yang kedua adalah hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Dan ini kita pecahkan dengan konsep integral. Diketahui R aksen T sekian, sudah diketahui, dan C sama dengan 50 juta per tahun. Yang pertama adalah kita ingin mencari pendapatan yang dihasilkan selama 3 tahun oleh mesin itu. Kita punya rumus R aksen T, kita ingin mencari pendapatan, arti revenue atau R biasa.
Berarti untuk mencari R biasa atau RT itu kita harus mengintegralkan dari R aksen T itu sendiri. Berarti integral dari 4T plus 3 dibagi atau per 4T kuadrat plus 6T plus 1. Nah, karena ini bentuk integralnya bukan bentuk dasar konsep seperti integral pada umumnya, berarti kita harus mengubahnya dengan cara pemisalan. Misalkan kita buat penyebutnya ini, kita misalkan U, yaitu 4T kuadrat plus 6T sama plus 1 sama dengan U. Berarti untuk DU per DT-nya atau turunan ininya, itu adalah 8T plus 6 ya, turunan pertama dari ini ya, dari si U ini. Itu adalah 8T plus 6. Berarti kita untuk mencari DT, karena kita membutuhkan DT sini, ini kan ada DT ya. Itu adalah tinggal dikali silang aja. Berarti untuk mencari DT sama dengan, ini kan per 1 ya. 1 per 8T plus 6. Itu untuk mencari 1 DU ya, ini ya, 1 DU plus 8T per 6. Oke, kita substitusikan ke sini. Ya, ini. Integral 4T plus 3 dibagi 4T kuadrat plus 6T plus 1 DT. Tadi ini kan 4T plus 3 tetap. Yang ini kita tadi misalkan U ya. Ini U. Dikali DT. DT tadi itu ini kan. 1 per 8T plus 6 DU. Nah ini. Dikali 1 per 8T plus 6 ini ya. Sama dengan 4T di plus 3 dikali 1 sama dengan 4T plus 3. Kemudian U dikali 8T plus 6 sama dengan U dikali 8T plus 6, biarkan aja. Nah, ini bisa kita pecahkan menjadi, dikeluarkan ya. Ini kan ada 8, ada 6, berarti ada faktor 2. Kita keluarkan sih 2. 2 kali 4 8T, 2 kali 3 6 ya. Jadi ini sama ya, 4T plus 3 ini 4 plus 3 bisa kita coret 1 plus 1 per DU. Jadi hasilnya adalah integral 1 per DU. Nah, salah satu sifat integral tak tentu, yaitu integral 1 per U, itu nilainya sama dengan ln mutlak U. Berarti kalau kita punya integral 1 per D per 2D per 2 U, maka kita bisa mencarinya dengan konsep yang ini. Setengahnya kita keluarkan ke sini, setengah. Berarti kan setengah integral 1 per U. Nah, 1 per U ini kan sama aja dengan ln U. Jadi setengah ln U. Jadi integral dari 1 per 2 U sama dengan setengah ln U. Kemudian substitusikan U-nya ini, yang 4T kuadrat plus 6T plus 1 ke yang ini ya, ke setengah ln mutlak U. Jadi menjadi setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 1. Ini biar kelihatan. Jadi bentuk akhirnya adalah untuk RT setengah ln mutlak 4T kuadrat plus 6T plus 1. Nah, karena yang diminta adalah pendapatan yang dihasilkan mesin selama 3 tahun, berarti substitusikan nilai T ke T3 ke RT yang ini. T3, petinya diganti 3 ke sini. Didapatkan nilai 2,004 dengan kalkulator dan pendekatan. Nah, karena satuannya adalah ratus juta rupiah, berarti kita kalikan 20,44 ini, 2,004 ini ke 100 juta rupiah, menghasilkan 200 juta 400 ribu rupiah. Jadi ini adalah pendapatan mesin tersebut selama 3 tahun. Setelah didapat pendapatan selama 3 tahun sebesar 200 juta 400 ribu rupiah, selanjutnya kita akan mencari profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun. Nah, profit itu kan rumusnya P sama dengan R dikurang C, atau profit sama dengan pendapatan dikurang beban.
Jadi kita masukin sini ke rumus yang ini, T sama dengan RT min CT. Kita ganti 3 semua, 3 juga, 3. Berarti Pi 3 tahun adalah R3 tadi kita substitusikan lagi ke sini. 200 juta 400 ribu rupiah dikurang C-nya adalah 50 juta dikali 3 tahun. Jadi 150 juta. Jadi untuk profit saat 3 tahun adalah nilai ini dikurangin ini menghasilkan 50 juta 400 ribu rupiah. Jadi profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun adalah 50 juta 400 ribu rupiah. Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir, soal ketiga, yaitu matriks dan sistem persamaan linear. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara ekuivalen sebagai berikut. Ini ya, bisa dilihat sendiri. Di mana keterangannya ini, Y pendapatan nasional, C konsumsi, G belanja pemerintah, I0 adalah investasi, T0 adalah pajak, dan seterusnya sampai persentase pendapatan nasional dengan pemerintah. Oke. Pertanyaannya adalah nyatakan model matematika itu ke dalam bentuk matriks A dikali X sama dengan B. Yang kedua, jika diketahui I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 80 triliun, B sama dengan 1/4, dan G sama dengan 3/4. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan aturan Kramer. Nah, kita langsung aja selesaikan. Yang pertama, katanya nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B untuk matriks berarti ya. Diketahui bahwa untuk persamaan pertama yaitu Y sama dengan C plus I0 plus G. Persamaan kedua adalah C sama dengan A min B dikali Y min T0. Dan persamaan ketiga adalah G besar sama dengan G kecil dikali Y besar. Nah, di sini kita punya ini ya, variabel-variabel yang sudah pasti itu Y, C, dan G. Berarti kita ingin mengubah menjadi persamaan yang memuat variabel Y, C, dan G. Untuk persamaan pertama, kita pindah ruas C dan G-nya sehingga mendapatkan persamaannya yaitu Y min C min G sama dengan I0. Ini untuk persamaan pertama yang baru. Kemudian kita ingin membuat persamaan baru untuk yang persamaan yang kedua, yaitu dengan variabel-variabel yang tadi yaitu Y, C, G. Berarti ini kita kalikan dulu min B dikali Y sama dengan min BY, pindah ruas ini BY plus C tetap, tidak ada G berarti G-nya 0 sama dengan A min B dikali min T0 berarti T plus B T0. Berarti persamaan baru yang kedua adalah BY plus C sama dengan A plus B T0. B dikalikan T0. Persamaan yang ketiga yaitu G besar sama dengan G dikali Y besar. G kecil dikali Y besar. Ini kita pindah ruas berarti ya. Berarti min GY plus G besar sama dengan 0. Berarti ini tidak ada variabel C-nya. Opsi ketiga itu nggak apa-apa. Oke, setelah kita buat persamaan barunya untuk ketiga persamaan ini, kita buat ke matriksnya. A dikali X sama dengan B. Ini A-nya, ini X-nya, ini B-nya. A-nya kan persamaan pertama 1 min 1 min 1. 1 min 1 min 1 untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua adalah B C1 G-nya 0 ya. B1 0 dan seterusnya. Min G C-nya 0 G1. Min G 01. Ini X-nya, variabel-variabelnya itu Y, C, G. Dan sama dengan untuk persamaan pertama kan sama dengan I0, persamaan kedua sama dengan A plus B dikali T0, dan persamaan ketiga sama dengan 0. Ini adalah model matematika untuk AX dikalikan B-nya. Kemudian soal yang kedua adalah dengan nilai-nilai seperti ini, kita ingin mencari titik keseimbangan pendapatan nasionalnya dengan metode Kramer atau Sarus jenis pertama. Caranya seperti ini, dengan metode Kramer. Kita substitusikan dulu masing-masing nilai ini ke matriks yang diketahui tadi, yang model ini. Masukkan artinya B-nya 1/4 ini, G-nya 3/4, tapi karena ini ya min ya, G-nya, min G berarti ini 3/4. Terus ini juga sama, 120 karena I0 ini 300 sampai ini. Nah ya,
0 berarti 120, 320 sama dengan dan 0. Penyelesaian dengan metode Cramer itu kita mencari determinan dari pertama A dulu, determinan dari yang ini dulu. Ini rumusnya. Kita Cramer itu bersilang begini ya. Ini ditambahkan dengan yang ini juga ditambahkan yang ke arah kiri ya. Ini kan ke arah kanan, ini ke arah kanan jumlahkan, dikalikan dulu, kemudian jumlahkan 1 per ini dikurangin, ini 3/4, ini 0, ini 0. Berarti ruas yang arahnya ke kanan dikurang ke arah kiri. Itu menghasilkan determinan untuk A sama dengan setengah. Kemudian kita ingin mencari variabelnya ya, determinan variabel Y, C, dan G. Berarti kita mencari determinan dari AY. Sama juga ini, karena yang diminta yang pertama Y, berarti kita mengganti nilai yang ini itu. Nah, ini kan milik Y ya, dengan yang ini. 120, 310 ini sama seperti yang dari diketahui soal. Ini juga sama, berarti kan ini juga seperti ini. Nah, ya diperoleh 120 tambah 0 dikurang ini 0, ini 0, ini 310. Menghasilkan determinan A-nya sama dengan 410. Kemudian kita mencari determinan dari C, berarti determinan dari AC. Karena yang diminta adalah C, berarti kita mengganti yang tengah-tengah ini milik C dengan yang ini. Dengan si nilai B besar ini ya. Kita ganti, sudah diganti. Kemudian sama dengan cara yang sebelum-sebelumnya. Ini kanan, dijumlahkan, dikurangi, ini kiri. Ini menghasilkan nilai 50 untuk determinan AC-nya. Dan yang terakhir kita mencari nilai G alias determinan AG. G itu sebelah sini ya, berarti ini kita mengganti nilai G ini dengan ini. Jadi kita ganti. Ini menghasilkan nilai 330, cuman tidak terlihat ya. Ini 240. Dikurang minus min 90. Berarti 240 tambah 90 sama dengan 330. Oke, selanjutnya kita substitusikan. Diperolehlah determinan A sama dengan setengah, determinan A sama dengan 4, 40, determinan AC sama dengan 50, dan determinan AJ sama dengan 330. Berarti untuk mencari Y adalah AY, determinannya dibagi A, determinan A. Itu 880. C sama, yang ini 50 dibagi setengah 100. Dan yang G itu 330 dibagi setengah 660. Berarti persamaan keseimbangannya adalah tadi kan Y sama dengan C plus I0 plus G. Itu bisa kita ubah seperti ini. Ini sebenarnya dengan ini ya, beberapa tadi substitusi dan ini pengaturan substitusi menghasilkan bahwa sesuai untuk agar sesuai dengan yang ini. Agar sesuai dengan yang mana, yang ini nih. Nah, yang ini. Itu berbentuk Y sama dengan I0 plus A plus B dikali P0 per 1 min G dikurang B. Ini kita substitusikan masing-masing nilainya. 120 tambah 300 tambah 20. Itu menghasilkan 880 triliun. Sesuai dengan yang didapat tadi dari Y ini. Jadi keseimbangannya adalah saat Y sama dengan 880 triliun dengan C-nya 100 triliun, G-nya 660 triliun, I0-nya itu kita bisa peroleh tadi 120 triliun. Seperti itu. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata atau beberapa kalimat yang kurang dipahami. Semoga bisa terserap oleh teman-teman semua dan dimengerti oleh teman-teman dan Bapak Iwan sendiri tentunya. Hatur nuhun sadayana.